Dan Ratu dari Selatan ini Tuhan akan pakai sebagai hakim di hari penghakiman nanti. Iya. Kalau ada orang yang dia nanti masuk neraka, kenapa? Nggak ada yang beritakan Injil, gitu. Saya nggak tahu Yesus karena nggak ada yang kasih tahu saya tentang Tuhan Yesus. Maka Ratu dari Selatan ini akan menjadi hakim. Mengapa? Dia dapat kebenaran itu bukan karena ada yang memberitakan, tetapi dia yang mencari, gitu. Dia dapat kebenaran. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali bersama dengan Kapi, kami di kanal YouTube Podcast Kebenaran. Masih tentang tema tentang doktrin Alkitab, di mana malam hari ini kami akan mengupas perihal ajaran yang memang ditarik dari Alkitab. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh Pak Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Lalu ada narasumber kami di sini, ada Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia. Malam hari ini kembali kami akan mencoba mengupas satu, sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya satu pandangan Pak, yang berasal dari satu podcast yang isinya sebenarnya dari banyak keyakinan. Nah, podcast ini sebenarnya itu disponsori oleh channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, Close the Door. Kalau nggak salah nama acara itu Login. Jadi konsepnya di sebelah kiri nuansanya putih, tulisannya log. Di sebelah kanan tulisannya in, nuansanya merah menyala. Gitu, kira-kira begitulah ya. Jadi di satu channel YouTube ini memang di dalamnya ada 3 orang Pak, dan masing-masing mereka, kalau saya bilang di dalam itu mereka ada tokoh tokoh agama lah. Tokoh agama. Enggak juga. Memang salah satunya ada, tetapi ada orang-orang yang lumayan punya nama di sosial media. Ada Habib, siapa namanya itu? Habib Jafar, lalu ada Brian Siawara, yang katanya pendeta. Iya, dia kalau nggak salah pendeta dari gereja karismatik. Lalu ada si Onat, Bang Onat ini kalau nggak salah orang Kristen Katolik. Oke. Nah, mereka membuat satu video, di dalamnya mereka berbicara tentang konsep keimanan lintas agama, Pak. Karena memang mereka masing-masing bertiga ini punya keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya yang mereka diskusikan adalah tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Oke, sebelum menyentuh ke situ, saya akan mencoba sekedar disclaimer bahwa memang kami membuat video ini tujuannya bukan untuk menyerang siapapun juga. Kami tidak ingin mendiskreditkan siapapun juga atau kepercayaan apapun juga atau kepercayaan siapapun juga, tetapi kami lebih memberikan edukasi agar masyarakat mengerti sebenarnya seperti apa doktrin Alkitab tentang surga dan neraka, seperti apa ajaran Alkitab tentang keselamatan. Apakah kasih Tuhan untuk seisi dunia ini? Kalau Tuhan mengasihi seisi dunia ini, lantas mengapa Tuhan yang Maha Kasih itu menciptakan neraka? Gitu loh. Kalau Tuhan yang Maha Kasih menciptakan neraka dan dia punya sifat yang Maha Tahu, dan pada akhirnya dia tahu bahwa akan ada jauh lebih banyak orang yang masuk ke neraka daripada ke surga, lantas mengapa Tuhan menciptakan manusia dan menyiapkan neraka? Ini permasalahannya. Logika berpikirnya begitu. Logika berpikirnya begitu. Karena Tuhan selain Maha Tahu, dia kan Maha Kasih. Karena dia Maha Kasih, kenapa dia menghukum manusia untuk selama-lamanya? Sepertinya ini kontradiksi dengan sifat Tuhan yang Maha Kasih. Apakah Tuhan akhirnya tidak berkeinginan untuk menyelamatkan semua manusia supaya semua manusia masuk saja surga? Ya, karena dia berkuasa kan? Karena dia berkuasa kan gitu.
lantas bagaimana dengan doktrin keselamatan yang ada di dalam Alkitab, di mana ini adalah fondasi iman orang Kristen, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus saja. Apakah orang-orang yang begini, orang lah, let's say kita bilang yang jahat-jahat, worthy lah mereka masuk neraka, pembunuh, pemerkosa, segala macam itu, lah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang baik? Yang budi pekertinya mulia, kan gitu, banyak amal, sama tetangga suka sedekah, suka kasih kue, gitu. Kalau ada tetangga yang suka kasih kue, saya mau juga jadi tetangganya, kan gitu. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang dari kecil gitu hidupnya baik, tapi karena tidak kenal Yesus Kristus masuk neraka. Kasihan dah. Kan gitu ya. Lantas seperti apakah posisi Tuhan melihat orang-orang yang seperti itu? Nah, inilah Pak yang sebenarnya yang mereka diskusikan, Pak Kurnia. Jadi langsung kepada pertanyaan. Apakah Tuhan sudah mempertimbangkan sebelum Dia menciptakan manusia? Apakah Tuhan tahu bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa? Kalau Tuhan tahu bahwa pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, berarti Tuhan tidak mengasihi manusia. Kenapa nggak Tuhan ciptakan aja manusia nggak bisa jatuh ke dalam dosa? Yang pada akhirnya kan sama manusia akan masuk ke surga. Kalau akhirnya Tuhan Maha Kasih dan Dia tahu bahwa akhirnya akan ada jauh lebih banyak orang yang masuk ke neraka daripada ke surga, kan gitu ya Pak? Lantas untuk apa Dia siapkan neraka gitu loh? Karena kan Tuhan Maha Kasih. Ini menjadi misteri bagi banyak orang Pak. Sehingga orang lebih cenderung tidak percaya, lebih memilih untuk tidak percaya ada Tuhan daripada mempercayai Tuhan yang katanya Maha Kasih, tetapi menyiapkan neraka buat ciptaannya. Iya. Kira-kira bagaimana Alkitab memandang paham yang seperti ini? Silakan Pak Kurnia. Jadi kalau tadi kan disebutkan sifat Tuhan Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Kuasa. Tapi juga ada sifat Tuhan yang kita nggak boleh lupakan juga, yaitu sifat Tuhan yang Maha Adil. Gitu. Jadi Maha Adil ini kan berarti konsekuensi dari Maha Adil itu adalah setiap pelanggaran itu akan dihukum. Dengan kata lain ada ganjaran. Ya, dosa itu akan dijatuhin penghukuman. Kan dosa itu kan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, itu akan dijatuhin penghukuman. Begitu. Nah, kalau ditanya kenapa kok Tuhan yang Maha Tahu tadi kan nggak ciptakan manusia yang nggak bisa berbuat dosa, gitu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau yang nggak bisa berbuat dosa pasti robot nggak bisa berbuat dosa kan? Iya betul. Nah, tapi kalau diciptakan robot itu nggak bisa menyembah sesuatu yang disembahnya itu akan menikmati. Kenapa? Karena kan robot itu kan tidak ada kehendak bebas, tidak ada perasaannya, ya kan? Tidak ada pikiran, jadi bukan kehendak dia karena program saja. Jadi robot akan bilang aku percaya, aku mengasihi, itu tidak ada perasaan. Nah, itu tidak ada kenikmatan bagi sang pencipta gitu. Dibilang aku mengasihi. Kalau misalnya robot bilang ke kita aku mengasihi kamu, ya apa nikmatnya? Nggak ada nikmatnya di situ. Nah, tetapi Allah ini menciptakan manusia. Itu memang manusia diciptakan dengan kehendak bebas, diberikan kehendak bebas. Nah, sebenarnya makhluk yang diciptakan dengan kehendak bebas itu ada dua. Malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia. Nah, jadi malaikat itu juga diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, malaikat itu diciptakan di surga, kan gitu. Nah, manusia itu diciptakan di bumi. Nah, malaikat yang jatuh itu akhirnya disebut dengan setan, iblis ya. Jadi disebut setan itu kenapa? Karena itu musuhnya Allah. Jadi dia
mau memberontak kepada Allah di surga. Jadi jadi dua makhluk ini yang diciptakan Tuhan masing-masing punya kehendak bebas. Sebenarnya di malaikat sendiri ada yang punya pilihan menentang Tuhan, ada yang tidak. karena kan bebas. Oke. Jadi malaikat yang menentang Tuhan itu kita sebut malaikat yang jatuh. Itu yaitu yang kita sebut setan itu. Jadi sekarang menjadi lawannya Allah. Nah, begitu. Bukan berarti Tuhan menciptakan setan ya, Pak? Enggak. Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat itu kan messenger. Ya. Jadi messenger itu ya penyampai pesannya Allah, kan begitu. Jadi pesuruh Allah sebenarnya malaikat itu. Begitu. Nah, jadi tapi dia melawan di surga, mau mengatasi mereka mau merebut penyembahan juga, meminta penyembahan malaikat yang lain kan begitu. Nah, jadi memberontak kepada Allah, jatuh dia berdosa. Nah, manusia itu diciptakan Allah di bumi. Kan begitu. Nah, manusia itu diciptakan Allah di bumi dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Catatan di dalam kitab Kejadian itu karena manusia itu digoda oleh si iblis, oleh si setan tadi. Nah, akhirnya setan ini menggoda, menipu Hawa dan Adam itu, maka karena dia menipu, maka ada gelar lagi baru, iblis, pendusta. Ya, dia bolos kan, pembohong kan, begitu. Nah, untuk iblis atau untuk setan itu Allah tidak merancang keselamatan untuk mereka. Alasannya kenapa? Karena mereka itu sudah berdosa di surga. Oh, dari ini sudah melihat surga, Pak. Sudah ada di dalam surga. Sudah melihat indahnya surga. Betul. Kalau manusia belum. Gitu, manusia kan diciptakan di bumi. Nah, jadi sementara janji keselamatan itu adalah untuk hidup di surga. Kepada manusia yang jatuh. Ya, ada manusia yang jatuh. Jadi iblis tidak dikasih kesempatan lagi untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Nah, bagi iblis ini sebenarnya disiapkan tempat penghukuman dari dosanya iblis. Oke. Jadi dosa untuk menghukum, tempat untuk menghukum dosanya iblis itu sudah disiapkan Allah. Itu disiapkan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan neraka itu. Coba kita baca Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya, jadi ini dinyalalah ke dalam api yang kekal. Jadi neraka itu api yang kekal, yang telah sebenarnya sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini disediakan sebenarnya bukan untuk manusia, tetapi untuk malaikat. Untuk malaikat yang jatuh, yang iblis tadi itu, dan semua dengan teman-temannya itu, yang anak buahnya semuanya itu. Hukuman atas dosa mereka yang memberontak kepada Allah itu akan dihukum di dalam yang namanya api neraka tadi. Api yang kekal itu, neraka itu. Seperti itu. Jadi tempat itu sebenarnya didesain untuk iblis, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Jadi kenapa untuk manusia sebenarnya tidak didesain untuk masuk neraka? Karena ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu ada jalan keselamatan yang disediakan Allah untuk manusia, gitu. Iblis tidak disediakan itu. Iblis tidak disediakan. Nah, kalau Allah tidak menyediakan jalan keselamatan untuk manusia, maka konsekuensi dari dosa manusia itu ya akan ke neraka bersama dengan iblis tadi. Bersama dengan iblis, gitu. Jadi iblis masuk neraka itu adalah karena konsekuensi dia berdosa. Memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah, hukumannya neraka. Jadi bukan Allah tidak mengasihi iblis gitu. Tetapi iblis itu memang sudah diciptakan ada di surga bersama dengan Allah, dan dia berdosa,
Ya, tidak ada keselamatan untuk dia, tidak ada rancangan keselamatan untuk dia, Tidak ada ampunan ya, tidak Pak? ada ampunan, begitu. Ya kan? Nah, manusia disediakan jalan keselamatan bagi manusia Dengan janji surga tadi, Pak. dengan janji nanti selamat, berarti tidak akan bukan di dalam api yang kekal, tetapi masuk ke dalam surga hidup yang kekal. Gitu. Nah, jadi neraka itu adalah konsekuensi dari dosa. Jadi bukan karena Allah neraka itu bukan karena Allah tidak maha kasih, tetapi ini karena ini ada karena Allah juga maha adil. Gitu. Jadi kalau Allah tidak merancang jalan keselamatan untuk manusia, otomatis manusia akan pasti juga masuk neraka. Nah, kenapa Allah perlu rancang jalan keselamatan untuk manusia? Karena Allah tahu, gitu kan, bahwa manusia itu tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Apalagi mencari dosa orang, Pak ya. Apalagi menyelesaikan dosa orang. Dosanya sendiri nanti nggak bisa selesai. Mengapa? Karena konsekuensi dari dosa itu adalah dihukum. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya yang dilahirkan dari benih Adam itu akhirnya mewarisi sifat dosa, bukan dosanya Adam, tapi sifat dosa, tapi sifat dosa. Nah, waktu Adam belum jatuh ke dalam dosa, itu Adam itu bukan orang berdosa, belum jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam itu menjadi manusia berdosa. Nah, makanya semua keturunan Adam jadi memiliki sifat dosa itu, Pak. Memiliki sifat dosa, maka disebut juga manusia berdosa. Jadi kalau tidak ada dosa, berarti dia bukan manusia. Kan begitu. Nah, maka juru selamat itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini adalah harus Allah sendiri sebenarnya. Yang tidak berdosa menjadi manusia. Untuk apa? Menerima hukuman dosa. Nah, maka ini adalah jalan keselamatan itu yang diberikan, yang dirancang oleh Allah sendiri. Nah, maka hanya di dalam kekristenan lah yang alkitabiah itu mengajarkan orang diselamatkan itu karena apa? Ada penebusan dosa oleh juru selamat. Dan juru selamat itu tidak boleh manusia, harus Allah sendiri. Ya, karena Allah syaratnya sendiri, dia tidak berdosa. Ya, Allah sendiri dan harus manusia. Karena menggantikan hukuman dosa manusia. Maka Allah menjadi manusia. Nah, Allah yang menjadi manusia itu dinamakan, diberi nama di dalam kitab suci Alkitab itu engkau harus menamakan dia Yesus. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita ini percaya adanya Allah, ada orang yang nggak mau percaya ada Allah kan gitu. Kalau kitab Amsal bilang orang bodoh berkata tidak ada Allah. Jadi yang berkata tidak ada Allah itu orang bodoh. Itu pasti orang bodoh. Kenapa bodoh? Kan begini. Kalau kita percaya ada Allah, ternyata nggak ada Allah, rugi nggak kita? Tidak. Kan nggak rugi. Ya paling rugi semasa hidup aja, nggak hidup sebebas-bebasnya gitu. Iya kan gitu. Tetapi ya udah. Tetapi kalau misalnya orang begini, dia nggak percaya ada Allah, ternyata ada Allah setelah mati. Nah, setelah mati kan, dia paling apa? Pasti akan dihukum Allah kan gitu. Bodoh. Makanya kan bodoh kan gitu. Maka lebih yang berhikmat itu percaya ada Allah. Gitu. Bagaimana mungkin tidak ada Allah? Ini dunia ini kan berjalan dengan teratur gitu kan, terkontrol. Mana mungkin misalnya kita pergi ke masuk ke Ancol gitu.
Mungkin nggak kita masuk ke Ancol kita berpikir ini nggak ada yang bikin ini, gitu. Berarti kita berpikir ini Ancol itu pasti didesain, ada desainernya, ada tukangnya yang membentuk bisa begitu kan begitu. Iya. Apalagi alam semesta yang begitu. Nah, jadi kalau kita percaya ada Allah, maka logika kita adalah Allah pasti berfirman hanya di dalam Alkitab. Kan gitu. Kenapa? Karena ajaran moral yang di dalam Alkitab itu adalah ajaran yang paling tinggi. Gitu. Nggak ada lawan. Itu cocok dengan sifat Allah yang Maha Kudus. Maka kitab Kejadian itu kan langsung ngomong pada mulanya Allah kan menjadikan langit dan bumi. Mengapa? Karena orang Ibrani, orang Yahudi itu sudah nggak ragu lagi tentang ada Allah apa tidak. Untuk Yahudi sendiri, Pak. Yahudi, karena kan mereka mengerti itu. Meskipun di luar sana katanya Yahudi mau dilaknat. Nah, jadi neraka, ya kan? Kalau kita percaya ada Allah, berarti ada penghukuman. Nah, neraka itu adalah konsekuensi karena adanya Allah yang maha adil itu. Gitu. Jadi bukan karena Allah maha kasih harusnya nggak ada neraka. Nah, ini adilnya di mana? Kan gitu. Adilnya di mana? Ya kalau misalnya kesalahan tidak dihukum, Wah, kacau balau nih Pak berarti dunia. kan Pak. tidak adil. Dan dunia ini juga kacau balau kalau orang salah tidak diadili. Ya, makanya kan di pemerintahan di muka bumi ini kan ada namanya kan pengadilan. Iya. Yang salah itu diadili, kemudian sesuai dengan yang diadili itu dia akan menerima hukuman. Dan nggak ada yang protes kan? Nggak ada yang protes juga. Gimana? Iya. Misalnya ada orang pencuri ditangkap masuk penjara, gitu. Protes nggak? Nggak ada yang protes gitu. Kalau nggak ada Apalagi yang dicuri mobil kamu kan gitu. kalau nggak ada hukuman di muka bumi ini kacau balau muka bumi ini, Pak. Tapi kan sebenarnya gini loh Pak. Kalau bicara tentang penerapan metode keadilan itu berdasarkan dari hukuman yang kita rasa sekarang di muka bumi ini, itu untuk menunjukkan rasa keadilan. Iya. Oke, kita bilang hukuman itu diciptakan atau dibuat sedemikian rupa untuk menjadi undang-undang mengatur manusia agar menjadi lebih tertib dan memberikan ganjaran yang tertimpal. Tapi gini loh Pak, coba kita sedikit saja kita berpikir, kalau di dunia ini kan hukuman orang itu sebenarnya terbatas. Tidak kekal. Tidak kekal. Sedangkan neraka kekal. Iya. Kalau neraka kan Pak, misalkan gitu. Apa namanya? Dosanya misalkan apa namanya sih? Kita bilang seumur hidup dia hanya mencuri jambu tetangga, misalkan. Hukum kekal lagi ya. Iya. Itu masuk nerakanya barengan sama kekalnya sama Hitler, Pak. Itu masalahnya. Jadi di mana kalau letak keadilannya Tuhan saat memberikan hukuman ke manusia yang satu dengan manusia yang lain membunuh, yang satunya cuma nyuri uang 1.000 perak, sama-sama neraka kan? Iya, dan sama-sama kekal gitu loh Pak. Kekal lagi. Kan begini, kan neraka itu kan tempat penghukuman dosa. Oke. Ya, tempat penghukuman dosa. Nah kalau dia dosanya sedikit, kecil, gitu kan. Berarti dia juga harus menyelesaikannya di dalam neraka yang kekal, kan gitu. Kenapa dia dihukumnya juga yang kekal? Karena dosa itu tadi kan melanggar hukum Allah kan. Nah, hukum Allah itu kan Allah kan menghukumnya juga harus menghukum yang kekal. Gitu. Kan sifat dia pelanggarannya kan sifatnya kan pelanggaran yang kekal juga. Gitu. Jadi Tuhan sudah bilang jangan curi, curi kan gitu. Nah, makanya sebenarnya keselamatan kepada manusia itu adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Kalau misalnya
Allah tidak berinisiatif menyelamatkan manusia, maka memang tidak ada manusia yang selamat. Karena konsekuensinya adalah tadi dosa harus dihukum. Nah, di neraka itulah bukan lamanya, bukan seberapa berat dosa. Seberapa begini lamanya akan sama, tetapi tingkat hukuman di neraka itu yang pasti yang berbeda-beda. Itu yang bikin membedakan keadilan Tuhan dengan orang yang satu dengan yang lain ya Pak. Tapi sebenarnya begini, ketika manusia yang tadinya Adam kan yang tidak berdosa, kemudian jatuh ke dalam dosa menjadi orang berdosa. Ketika Adam belum ada siapa-siapa, belum punya anak siapa-siapa, ketika dia berdosa, Allah sebenarnya sudah merancang jalan keselamatan untuk Adam. Gitu. Nah, rancangan jalan keselamatan untuk Adam itu bukan Adam disuruh bikin berbuat baik untuk menyelesaikan dosa. Bukan. Karena kan Tuhan sudah berkata kepada Adam, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu, kamu mati. Itu sudah konsekuensi gitu kan. Jadi katanya dia nggak mati Pak. Ketika sebenarnya ketika Adam itu makan dan akhirnya dia dihukum, Adam tidak berpikir Allah tidak maha kasih nih. Dia nggak berpikir begitu. Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah dikasih tahu kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, Adam, catatan di dalam Alkitab, gitu ya. Adam berumur 930 tahun, lalu ia mati. Gitu. Nah, kalau Adam tidak makan, maka tidak akan cerita ini. Gitu. Dan mati yang lebih menakutkan itu bukan mati yang meninggalkan bumi ini, tetapi mati di dalam lautan mati. Nah, ini kalau di dalam Alkitab disebut sebagai kematian yang kedua. Kalau kita membaca kitab Wahyu, coba kita baca Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Lalu maut dari kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi lautan api itu itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau Allah, saya bilang ya, Allah merancang jalan keselamatan dan itu akhirnya digenapi pada diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Semua manusia banyak. Gitu. Nah, ini Adam kan sudah dengar. Artinya jalan keselamatan untuk Adam itu adalah nanti juru selamat yang akan datang. Nah, Adam meneruskan dong kepada anaknya, gitu kan. Habel percaya, Kain tidak. Nah, jadi Kain ini yang tidak percaya. Berarti hukuman atas dosa Kain itu tidak ada, belum diselesaikan kan? Maka Kain itu akan masuk ke dalam lautan api ini bukan karena Allah tidak maha kasih. Gitu. Tetapi Kain, karena dia menolak juru selamat yang akan datang, dia tidak mau beriman. Waktu kita tahu kan dia disuruh mempersembahkan persembahan kan. Habel mempersembahkan domba ternak. Kain itu mempersembahkan ini tumbuh-tumbuhan gitu, tanaman kan itu mentang-mentang dia petani katanya. Nah, sebenarnya itu bukan masalahnya, adalah bukan Tuhan itu nggak mau makan tumbuh-tumbuhan gitu, bukan. Itu persembahan itu adalah ekspresi dari iman sebenarnya. Ekspresi dari iman. Mengapa begitu? Apa bedanya mempersembahkan
korban binatang dengan tumbuh-tumbuhan, ekspresi imannya berbeda apa? Begini, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Oke. Allah itu sengaja akhirnya memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, kulit binatang ini untuk diambil kulitnya, itu binatangnya kan harus dimatikan. Iya. Ini menggambarkan apa? Binatang itu adalah korban Dari kesalahan Adam. dari dosa. Nah, ini adalah lambang dari juru selamat yang nanti jadi korban atas dosa manusia. Nah, itu cara menyelamatkan begitu. Cara juru selamat menyelamatkan dosa manusia itu adalah juru selamat itu dihukumkan menggantikan hukuman dosa manusia. Adam percaya. Nah, dia mengajarkan kepada Habel dan Kain kan gitu. Nah, Kain yang sengaja tidak mau percaya. Dia pakai jalan sendiri gitu. Oke. Jadi mau menyenangkan Allah dengan jalan sendiri itu tidak bisa. Sama mau masuk surga dengan jalan sendiri, ya kan? Mustahil ya. Mustahil. Dengan mau berbuat baik, dengan beramal, dengan nolong orang, dengan sedekah, Bertapa juga. bertapa. Yang jelas hasil usaha manusia lah. Usaha manusia itu tidak bisa. Kalau misalnya itu bisa, maka sebenarnya tidak perlu ada janji jalan keselamatan, kan begitu. Nah, sebenarnya hukum Taurat itu diberikan, itu juga bukan untuk bisa menyelamatkan manusia, tetapi justru hukum Taurat itu, kalau Rasul Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu diberikan agar manusia itu mengenal dosa. Oh, jangan mencuri, jangan berdusta, kan? Jangan mengingini. Nah, semua hukum-hukum ini adalah menunjukkan bahwa ini dosa. Gitu. Jadi orang jadi tahu dosa jadi berdosa. Bagaimana? Maksudnya setelah datang hukum Taurat, jadi tahu itu dosa. jadi tahu itu dosa. Tahu dosa. Kalau dia nggak tahu itu dosa, misalkan bangsa lain Pak, kan nggak turun hukum Taurat tuh. Kan ada hati nurani. Nah, hati nurani itu akhirnya jadi bagaimana Pak? Bagaimana? Jadi hati nurani itu maksudnya bagaimana? Nah, begini. Sebelum hukum Taurat itu diturunkan, manusia itu kan punya dikasih Tuhan itu juga hati nurani. Iya. Nah, hati nurani ini yang paling awal itu sebenarnya untuk tahu adanya Allah. Adanya Tuhan. Nah, ketika tahu adanya Tuhan, maka dia akan mencari di mana Allah itu kasih petunjuk kan begitu. Sebelum hukum Taurat diturunkan, itu yang memberi petunjuk ini adalah tanggung jawab para ayah. Gitu. Para ayah. Jadi Adam itu bertanggung jawab mewariskan iman kepada anak-anaknya. Kan begitu. Habel, Adam melakukan dengan tepat karena Habel itu melakukan dengan tepat. Gitu. Nah, Habel dibunuh oleh Kain. Kain melanggar kan gitu. Nah, akhirnya posisi Habel ini Tuhan gantikan dengan anak yang lahir kemudian kan si Set kan gitu. Nah, dari Set inilah ini adalah keturunan yang baik ini. Ini yang akhirnya generasi terus menurunkan, mengajarkan iman yang benar. Sampai Nuh, sampai Abraham. Sampai Nuh, gitu kan. Nah, karena orang sudah semakin banyak. Karena dalam Menara Babel itu kan. Peristiwa Menara Babel, Tuhan kacaukan bahasa dan terserak-serak. Dan Allah masih mau merancang keselamatan untuk manusia. Maka ada hukum Taurat diberikan, berdirilah bangsa Israel. Nah, peran hati nurani bagaimana? Hati nurani pada waktu itu harusnya menuntun orang untuk mencari kebenaran di bangsa Israel. Contohnya si Ratu dari Selatan. Ratu dari Selatan, kan gitu. Jadi tetap harus tertuntun kepada Allah di mana kasih petunjuk. Gitu. Jadi kalau orang berpikir begini ya, berpikir lihat alam semesta akan berpikir itu Allah ada. Tetapi lihat bangsa Israel,
pasti orang akan berpikir bahwa apa? Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah bangsa Israel. Kayak gitu. Nah, Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu memberikan hukum kepada mereka. Nah, di dalam hukum Taurat itulah sebenarnya mengatur lebih detail bagaimana persembahan korban yang dilakukan oleh Adam tadi. Gitu. Tadinya Adam itu juga sekaligus sebagai imam daripada keluarga kan. Iya. Nah, kemudian karena banyak para ayah yang melenceng, Tuhan mau bikin bangsa Israel ini untuk akhirnya menjadi tiang kebenaran, menggantikan peranan para ayah. Oke. Berarti gini loh Pak, maaf saya potong sebentar. Setelah pemberontakan Kain terhadap pengajarannya si Adam, yang memang sebenarnya mengajarkan bahwa janji kepada Mesias akan datang itu, kan Adam kan ngajar kepada anak-anaknya. Tapi celakanya kan memberontak Pak. Lalu ada keturunan lagi yang Tuhan kasih Set. Set ini akhirnya menghasilkan generasi yang bagus-bagus yang tadi Pak Kurnia sebut tadi. Dan akhirnya di bawah keturunannya inilah terciptanya orang Israel. Oke, kita bilang garis keturunannya dari pihak si Set yang akhirnya menurunkan bangsa Israel itu aman. Karena Tuhan mempercayakan mereka tiang penopang dan dasar kebenaran. Lantas bagaimana nasib keturunannya si Kain ini? Kan dari bapak moyangnya saja sudah memberontak dari Tuhan. Oke, kita bilang Kain berdosa atas keputusannya sendiri. Tetapi kan keturunannya kan akan menghasilkan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan atas dasar ajaran bapaknya atau nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan generasi mereka ini? Ya, makanya kan setiap orang itu akhirnya dia tidak boleh menyalahkan dia dilahirkan oleh siapa. Ketika dia sudah lahir, kemudian dia sudah dewasa, sudah akil balik, bisa memutuskan diri sendiri, maka dia punya tanggung jawab untuk cari mana iman yang benar, yang sesuai kehendak dari Sang Pencipta itu. Makanya kita tadi Pak Yus sudah kasih contoh zaman Salomo ada ratu dari Seba, ratu dari selatan itu kan. Itu kan bukan keturunan dari Set. Ini adalah dari keturunan yang lain ini. Kan anak Nuh kan ada Sem, Ham, dan Yafet kan gitu. Israel kan dari Sem. Ini bukan dari Sem ini gitu. Jauh ini bukan dari Abraham ini. Tapi ketuntun dengan kebenaran. Dan ratu dari selatan ini Tuhan akan pakai sebagai hakim di hari penghakiman nanti. Kalau ada orang yang dia nanti masuk neraka, kenapa? Nggak ada yang beritakan Injil. Gitu. Saya nggak tahu Yesus karena nggak ada yang kasih tahu saya tentang Tuhan Yesus. Maka ratu dari selatan ini akan menjadi hakim. Mengapa? Dia dapat kebenaran itu bukan karena ada yang memberitakan, tetapi dia yang mencari. Gitu. Dia dapat kebenaran. Nah, jadi tiap-tiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing sebenarnya. Luar biasa. Jadi setiap orang harus akhirnya merenungkan iman yang saya pegang ini, yang diwariskan ini benar apa tidak, gitu. Nah, maka saya bilang kalau kita berpikir pakai akal sehat, kalau kita percaya ada Allah, ya kan, maka kita juga akhirnya percaya bahwa Alkitab ini satu-satunya firman Allah. Itu step keduanya ya Pak. Step keduanya. Setelah kita percaya ada Allah. Percaya ada Allah. Nah, di dalam Alkitab inilah akhirnya kita dapat informasi cara manusia untuk bisa masuk surga. Dan kita dapatkan dari sejak Adam sampai manusia terakhir. Itu desain dari keselamatan yang Allah berikan itu adalah lewat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, dia dihukumkan untuk menggantikan hukuman dosa kita. Begitu. Nah, jadi kalau tidak selamat, berarti kenapa tidak selamat? Ya tidak mau lewat jalan yang Allah berikan ini. Berarti tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, konsekuensinya adalah dosanya itu akan dia tanggung sendiri. Ya, tentunya di api neraka. Di dalam api neraka.
Karena Yesus Kristus itu sebenarnya itu datang untuk menyelamatkan hukuman dosa manusia, begitu. Maka kalau di dalam 2 Petrus pasal 2 itu, coba kita baca ayat 1. Bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, jadi Rasul Petrus berkata begini, mereka itu akan menyangkal penguasa yang apa? Telah menebus mereka. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib itu termasuk menebus dosa yang menyangkal. Oh, iya iya. Termasuk menebus dosa yang menyalibkan dia sebenarnya juga. Kalau mereka menerima. Bagaimana? Mereka menerima. Sebenarnya lingkup penebusannya tercover kepada mereka. Cuman mereka menyangkal. Karena mereka menyangkal, maka mereka binasa. Begitu. Berarti ruang lingkup penebusan Yesus di atas kayu salib itu termasuk orang-orang yang menolak Yesus. Iya, termasuk gitu. Cuman karena mereka menolak, tidak menerima, akhirnya dia dihukum di neraka gitu. Jadi sebenarnya orang tidak bisa masuk surga karena adalah dosa mereka adalah dosa tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sudah menebus dosa mereka. Oke, saya bikin sangat sederhana Pak. Boleh nggak kalau seandainya saya deskripsikan keselamatan itu kayak begini. Ada orang yang sudah menyiapkan kita tempat untuk melakukan pesta, tempatnya sudah tersedia, makanannya sudah tersedia, semuanya sudah ada untuk semua orang. Tapi masalahnya adalah yang bisa menikmati hanya yang mau masuk saja. Betul. Oh. Yang mau datang. Yang mau datang, yang mau terima undangan. Betul. Gitu. Diundang semua orang bisa diundang ya semua Pak? Diundang. Tapi mau datang apa tidak? Iya, yang bisa makan hanya yang mau datang gitu ya maksudnya ya Pak. Biasa. Maka di Injil Yohanes pasal 1 coba ayat 12 itu dibaca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, jadi semua manusia yang menerima Yesus Kristus itu akhirnya menjadi anak-anak Allah. Kan begitu. Jadi menjadi milik Allah. Tadinya milik iblis. Karena kan berdosa. Yesus bayar dengan darahnya. Jadi kita yang percaya itu menjadi milik Allah. Yang percaya, kalau semua orang percaya, cukup tidak pembayaran itu dosa-dosanya itu cukup begitu. Itu percaya cukup. saja. Percaya saja. Jadi ruang lingkup penebusan itu adalah memang Yesus itu juru selamat untuk semua manusia. Andai kata beginilah, gitu. Adam dan Hawa, ya kan? Janji juru selamat itu kan untuk Adam dan Hawa. Iya. Kalau Adam dan Hawa itu kemudian nggak ada keturunannya, berarti Yesus Kristus menanggung hukuman Adam dan Hawa seluruhnya kan gitu. Iya. Berarti kita ini kan sebenarnya masih di dalam Adam dan Hawa kan? Kita benihnya Adam. Benihnya Adam. Berarti sebenarnya kita ini ikut gitu loh. Jadi Yesus itu sebenarnya juru selamat untuk semua manusia, seisi dunia bahkan. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Tetapi yang menikmati, yang ikut makan tadi, itu adalah yang menerimanya. Yang tidak menerimanya itu akan dihukum. Berarti kalau kita simpulkan, berarti keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Betul, hanya ada di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Jadi seandainya ada Kristus yang mengajarkan di luar Yesus ada keselamatan lewat perbuatan baik, itu salah besar. Itu salah. Gitu. Seperti video yang tadi kita dengarkan bahwa ada seorang yang katanya pendeta, ya kan, Pak Bapak siapa namanya? Pak Brian siapa? Iya, Brian. Nah, dia katakan bahwa
Habib apa? Jafar. Habib Jafar ini mulia ini, ya kan begitu, bagus sekali. Maka tidak mungkinlah saya punya Tuhan yang menghukum Habib Jafar ini untuk ke neraka karena tidak menerima Yesus kan gitu. Jadi seandainya kita tarik garis besar itu, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Betul, gitu ya. Betul. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi hanya yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang tidak percaya bagaimana? Yang akan dihukum dalam neraka. Coba kita baca Wahyu 14 ya, dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi di sini katanya ayat 13 itu berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan. Jadi yang mati dalam Tuhan. Jadi ketika dia meninggalkan bumi ini, imannya itu kepada Yesus Kristus. Dia sudah bertobat, dia sudah percaya Yesus Kristus, maka dia itu yang berbahagia. Mengapa? Karena dia tidak akan masuk ke dalam tadi tempat siksaan tadi. Jadi siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ini adalah konsekuensi dari dosa. Jadi mengapa yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia? Karena hukuman atas dosanya tidak diperhitungkan lagi. Satu ayat lagi, coba kita baca di 2 Korintus pasal 5 dari ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi jalan pendamaian itu hanya di dalam Kristus. Gitu. Jadi desainnya begitu. Allah menjadi manusia. Nah, Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya untuk sebenarnya menanggung hukuman dosa manusia semuanya. Semua manusia. Maka yang menarik adalah di atas kayu salib itu Yesus malah berdoa begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang nanti setelah khotbah Petrus di hari Pentakosta, 3.000 orang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus itu ternyata kematiannya di atas kayu salib itu adalah kematian bukan karena dia berdosa,
tetapi karena dia sedang menanggung hukuman dosa kita semua. Sesuai dengan ayat ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika kita bertobat percaya kepada Yesus Kristus, berarti begini, kita setuju Yesus Kristus itu mati untuk dosa saya. Ya. Jadi saya yang harusnya mati, tetapi Tuhan saya Yesus Kristus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib itu. Dan saya ini hidup. Ini bukan punya saya lagi hidup ini. Tetapi ini adalah punyanya Kristus. Maka orang yang sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus itu tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Karena kan yang dihidupi adalah Kristus ya. Yang dihidupi adalah Kristus. Jadi kalau seseorang, kalau manusia tidak mau ada di dalam Kristus, ya pasti dia akan ada di dalam neraka. Kenapa? Karena dia belum didamaikan dengan Allah. Dia masih menjadi manusia berdosa. Ya, masih menjadi manusia berdosa. Hukuman dosanya itu kalau dia tidak mau serahkan kepada Yesus, dia tanggung sendiri kan? Dia berarti dia siap tanggung sendiri. Ini kembali lagi masalah neraka dan surga. Nah, mengingat perkataan Pak Pendeta siapa tuh? Namanya kalau nggak salah Brian ya kan? Setiawarta. Dia kan tidak setuju dengan orang yang rajin berbuat baik ke neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hukuman di neraka yang sifatnya kekal ini ada tingkatannya, Pak? Maksud saya begini, orang yang dosanya belum diselesaikan dia pembunuh dengan orang yang mencuri mungkin cuman hanya berapa perak saja, apakah tingkatan hukumannya sama? Begitu juga dengan yang di surga, apakah juga tingkatan upahnya itu sama? Gitu. Kalau kita baca di Wahyu pasal 20 lagi, coba kita baca. Itu begini, dari ayat 11 ini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atas, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat, ayat 12, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, jadi diadili berdasarkan yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan semua orang dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, kemudian di ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi begini, dibuka dulu kitab kehidupan. Ada namanya dia tidak? Kan gitu. Kalau tidak ada namanya, dibuka juga kitab perbuatan. Berarti ada dua kitab. Ada dua kitab. Itu masing-masing pribadi lepas pribadi. Betul. Jadi begini, kalau namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, semuanya ini akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi sebelum dilemparkan ke dalam lautan api, dia dihakimi menurut perbuatannya. Berarti kan akan berbeda-beda tingkat penghukumannya di dalam lautan api. Lamanya sama, selama-lamanya. Lamanya sama. Tetapi tingkat berat penghukuman di dalam lautan api itu berbeda-beda. Tetapi juga ringan-ringannya di neraka tetap panas. Itu tetap panas. Tetap nggak ada yang tahan. Begitu juga yang ada di surga, Pak ya. Betul. Makanya berbahagialah kita yang akhirnya kita mau menyerahkan dosa kita kepada Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jadi berbahagialah kita. Yesus Kristus itu juru selamat kita. Amin. Maka kalau ada orang yang sudah bertobat percaya Yesus tetapi tidak mau setia sampai mati kepada Yesus Kristus, itu adalah orang yang bodoh dan sia-sialah. Harus sampai mati ya. Harus sampai mati, setia gitu. Beriman sampai mati kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah
Tuhan yang menanggung hukuman dosa saya di atas kayu salib. Amin. Begitu. Hanya dengan cara inilah kita bisa mendapatkan pendamaian dengan Allah atas dosa-dosa. Dan sifatnya pasti. Yang pasti. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Hukuman atas dosa kita sudah diselesaikan. Iya. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jadi kita berbuat baik, kita mengasihi itu karena kita mau membalas kasih Tuhan yang sudah kita terima. Amin. Gitu. Jadi kita orang yang lahir baru yang sudah bertobat percaya Yesus berbuat baik bukan untuk masuk surga, tetapi itu adalah ucapan syukur kita karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Luar biasa. Gitu. Ini satu-satunya cara manusia didamaikan hanya lewat Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus Tidak ada keselamatan. Jadi kitab kehidupan ada kitab perbuatan. Yang gitu. Logikanya gini. Semua perbuatan kita itu dicatat dalam kitab perbuatan. Masing-masing pribadi lepas pribadi punya itu. Semua entah yang positif, entah yang negatif, semua dicatat dalam kitab perbuatan. Artinya supaya nama tertulis di dalam kitab kehidupan berarti bukan pakai perbuatan. Tetapi pakai apa? Pakai bertobat dan percaya, beriman. Bahwa dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib, kita mendapatkan pendamaian dengan Allah sesuai dengan yang disampaikan kitab suci. Tetapi upahnya juga dilihat dari kita perbuatan itu ya Pak? Kalau untuk masuk surga kan orang yang sudah bertobat percaya Yesus Kristus itu sudah pasti masuk surga. Nah, upah di surga itu tergantung kitab perbuatan itu. Kitab perbuatan. Berarti orang yang percaya kepada Yesus Kristus sejak mulai dari akil balik sampai dia tua, dia setia melayani Tuhan, upahnya besar Pak. upahnya luar biasa. Dia beruntung. Jadi lebih cepat percaya kepada Yesus itu lebih beruntung. Gitu. Punya waktu lebih lama untuk melayani itu. Makanya kata Tuhan kan, jika kau mendengarkan suaraku hari ini, jangan tegarkan hatimu. Keadilan Tuhan luar biasa. Ya, jadi Allah itu sungguh maha kasih. Sebenarnya kalau Allah tidak maha kasih, bahkan maha kasihnya Allah itu melampaui keadilan Dia. Kenapa? Kalau hanya adil saja, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak perlu kirim juru selamat, menghukum ke neraka itu tidak ada yang salah. Karena memang sudah berdosa kan. Tetapi karena Allah begitu maha kasih, sudah berdosa, dikasih perintah yang satu yang kecil saja, jangan dimakan. Hanya satu perintah. Hanya banyak buah boleh dimakan. Padahal yang lain bisa dimakan ya Pak. Yang lain boleh hanya satu yang nggak boleh dimakan. Ujiannya cuma satu itu. Jangan dilanggar. Iya. Melanggar ini berarti melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah. Konsekuensinya harusnya dihukum. Tetapi saya katakan kasihnya Allah luar biasa besar. Allah memberikan jalan keselamatan untuk Adam dan Hawa. Dan kalau keturunannya tidak mau menerima jalan keselamatan yang sudah dijanjikan kepada Adam itu, maka itu adalah manusia yang bodoh. Adam akhirnya percaya kepada Yesus Kristus yang akan. Semua tanda-tanda juru selamat yang dicatatkan di dalam kitab perjanjian lama itu genap semua pada diri Yesus Kristus. Semuanya genap. Jadi kalau dibilang tidak ada bukti bahwa Yesus itu Mesias itu salah besar. Semua tanda tentang juru selamat Mesias yang akan datang
sudah dibuktikan pada diri Yesus Kristus. Tidak ada Mesias lain, tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dihukum mati di atas kayu salib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tidak ada Mesias lain, tidak ada juru selamat lain. Maka saya menjadi Kristen, saya percaya Yesus Kristus juru selamat, menanggung dosa saya. Bagi saya itu adalah satu anugerah, itu keberuntungan. Karena semua dosa saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan saya tahu hidup saya ini bukan punya saya lagi, tetapi hidup saya ini punyanya Tuhan Yesus. Amin. Saya sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Maka kita yang sudah bertobat percaya harus memuliakan Kristus dengan tubuh kita. Amin. Amin. Oke, ya. Jadi jangan salah memilih jalan keselamatan. Itu konsekuensinya kekal. Iya. Jadi jalannya cuma satu ya. Jalannya cuma satu. Jadi intinya begini Pak. Kalau di dalam ada kekristenan yang mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus, itu namanya itu adalah pengajaran yang salah. Itu yang kata Rasul Paulus katakan, itulah yang namanya Injil yang lain. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan di luar Yesus Kristus ada keselamatan, itu seperti Rasul Paulus katakan adalah itu Injil yang lain. Jadi hanya satu jalan orang diselamatkan, yang lewat Yesus Kristus. Oke, ya, gitu. Ada yang mau ditambahkan Bang Om ya? Cukup. Baik, saudara, ujilah segala sesuatu dan pengenal yang baik. Saya ingat ada ini peribahasa atau apa bilang begitu. Banyak jalan menuju Roma. Ya, saya setuju. Jangankan menuju Roma, menuju rumah saya juga banyak jalan. Jadi kalau mau ke rumah saya, Anda bisa lewat Harapan Indah, Anda bisa lewat Sumarekon, Anda bisa lewat Ganda Agung, banyak jalan. Tetapi jalan menuju ke surga itu tidak memiliki paham yang serupa dengan jalan yang menuju ke Roma ini. Menuju surga memang jalannya sudah disiapkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Cuma satu cara. Hanya lewat satu jalan saja. Dan itu dipersiapkan oleh Allah itu sendiri yang Maha Kasih. Jadi orang masuk neraka dan orang masuk surga. Orang masuk neraka bukan karena seberapa banyak dia punya dosa, atau saking sedikitnya perbuatan positif yang dilakukan seumur hidupnya. Atau bahkan mungkin begini, orang masuk surga bukan karena begitu baik perbuatannya atau dosanya sangat sedikit sekali. Tidak. Orang masuk neraka lebih karena dosanya sudah dihukum. Jadi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, dia tidak lagi dipandang sebagai orang yang harus menanggung hukuman karena dosa-dosanya. Kami yang ada di sini, dalam satu studio ini, benar-benar yakin bahwa kami sudah menerima bahwa Yesus mati di atas kayu salib yang sudah menanggung dosa seisi dunia, terhitung pula di dalamnya adalah dosa saya. Bagaimana dengan Anda? Anda percayakah Anda dengan berita yang begitu baik ini? Atau Anda lebih memilih kepada ajaran-ajaran lain dari dunia ini yang begitu luar biasa ruwet? Anda mau masuk surga harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Kita mengajarkan menyiksa diri. Bahkan menyiksa diri dulu. Ada yang bertapa. Ya. Tapi Alkitab menawarkan jalan yang pasti. Dosa Anda sudah dihukum lewat Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus yang mati di atas kayu. Amin. Baiklah, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pengajaran di dunia ini bisa begitu banyak, tetapi sebagai orang yang berhikmat, Anda akan berhati-hati sekali untuk menentukan dasar iman Anda. Karena itu yang akan menentukan ujung dari hidup Anda. Jangan sesat, jangan mudah disesatkan,
dan menjadilah orang yang bijaksana. Amin. Terima kasih. Selamat malam Pak Yusias. Selamat malam Pak Kurnia. Ya, selamat malam. Kalau Anda merasa diberkati lewat kanal YouTube ini, Anda bisa subscribe, bisa like, Anda bisa share video ini supaya bukan hanya Anda saja yang bisa diberkati, tapi mungkin Anda ingin orang-orang yang Anda kasih juga diberkati. Anda bisa share ke video ini ke mereka, atau Anda ada pertanyaan yang mau kami kupas, kami bahas, boleh Anda ketik di kolom komentar supaya kami bisa menanggapi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Kami mengucapkan selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.